Oke, semuanya sekarang udah jam 7, jadi kita mulai aja ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga lagi pada sehat-sehat aja ya, soalnya kan sekarang lagi rame banget COVID. Semoga semuanya yang nonton tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti judulnya, hari ini kita bakal ada webinar bareng sama Alfian Imanuddin. Enaknya kita panggil apa nih? Kita panggil Mas, Kak, A, atau siapa ini? Mas aja lah. Berarti hari ini kita bakal ngadain webinar sama Mas Alfian Imanuddin yang sekarang juga sudah bergabung. Bisa kalian lihat sendiri, ada Masnya di situ ya. Yo, jangan lihat gue, lihat mbaknya aja. Oke, jadi judul webinar malam hari ini itu Sharing with Gojek Interaction Designer. Nah, sebelum mulai, makasih banyak ya buat semuanya yang udah nyempetin hadir, buat nyempetin streaming di acara webinar malam hari ini. Mungkin biar mempersingkat waktu, saya kenalin dulu aja kali ya pemateri kita hari ini. Oke, jadi materi kita hari ini tuh namanya Mas Alfian Imanuddin. Beliau. Suara gue kurang jelas. Sorry. Jelas. Di saya jelas. Kalau di kalian jelas kan suaranya Mas Alfian? Oke. Jadi Mas Alfian Imanuddin ini lahir di Probolinggo 17 Agustus 1997. Dan Mas Alfian ini lulus dari SMKN 2 Kota Probolinggo dan punya hobi main Dota. Siapa di sini yang suka main Dota juga sama kayak Mas Alfian ini? Pasti banyak sih kayaknya ya. Dota guys, pasti. Langsung mabar, langsung pada share Dota ID gitu kan. Pasti banyak banget. Dan sebelum mulai lebih lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dinda Iswastika. Saya sebagai Community Engagement di Kodepolitan. Dan jangan lupa juga sekarang di Kodepolitan itu lagi ada beasiswa untuk kelas Laravel. Detailnya bisa kita lihat di layar masing-masing. Oke. Jadi di Kodepolitan itu sekarang sedang ada beasiswa kelas online, Project Based Geolocation with Laravel. Dan kelas ini terbatas buat 2.300 peserta pertama aja. Jadi kalian yang mau daftar, yang mau bisa akses kelas ini gratis dan dapat sertifikat, bisa langsung cek ke bit.ly beasiswa here. Oke. Sekarang mending kita langsung tanya-tanya Mas Alfian aja deh ya. Mas Alfian boleh perkenalkan diri sendiri dulu mungkin, biar lebih jelas, biar yang lain lebih kenal sama Mas Alfian. Aduh, kenalan apa ya gue? Paling tadi nama gue udah dibaca, terus asal gue Probolinggo dan lulusan SMK, udah kerja dari baru lulus langsung kerja. Jadi belum sempat ambil kuliah. Oke. Itu aja sih. Berarti kalau sekarang ini kesibukannya selain kerja apa nih? Rebahan sih biasanya. Nggak ada sih, biasanya kerja rebahan ya, gitu doang. Ya. Terus sekarang ini coba mungkin bisa dijelasin lagi kerja di mana, terus jabatannya apa gitu. Takutnya kalau saya ngomong ini pada nggak percaya gini kan. Oke. Jadi ya gue kerja di Gojek sebagai interaction designer. Kemarin tuh sejak awal tahun baru join. Dan kenapa bisa masuk Gojek? Kemarin ikutan Gojek Design Keliling yang diadain di Bandung di Blok 71 November kemarin. Itu. Oke. Berarti sebelum kita mulai lebih lanjut ke detail Mas Alfian kerja di Gojeknya, kita mending tanya dulu ini deh. Karena semua orang kan pasti ada step-stepnya untuk memulai karir. Kalau Mas Alfian dulu, begitu lulus dari SMK, langsung kerjanya itu di mana? Awal mula karirnya. Jadi kayak dulu SMK broken banget sih. Kayak suka banget game, maniak banget, sampai nggak ngerti waktu.
Itu terus sampai baru lulus, sampai 6 bulan setelah lulus itu masih nge-game. Sampai akhirnya diajakin magang jadi layouter sama desain grafis koran Hmm, di Probolinggo gitu. Awalnya kerja. oke, berarti dari awal emang udah suka sama kayak bagian desain gitu ya? Bikin Iya, layout. benar-benar. Udah seneng ngedesain dari SD sih, ya sekedar main-main Photoshop gitu. Oh, Cuman gue keren. lulusan, Udah. iya cuman lulusan komputer jaringan gue. Nggak nyambung sebenarnya. Oke, kalau gitu berarti habis yang tadi bikin layout-layout di Probolinggo gitu, habis itu apa kerjanya, Mas? Hmm. Jadi habis setahun tuh gue nge-layout sama desain grafis. Habis itu diajakin temen jadi front end developer. Nah, lucunya gue mau join jadi front end, nggak ngerti front end itu apa. Jadi Oh, learning by doing di company yang sebelumnya itu, kayak di startup gitu. oke. Jadi dulu belum ngerti front end kayak gimana, tapi tiba-tiba langsung kerja jadi bagian front end aja. Iya, diajakin. Jadi awalnya belajar dulu seminggu gitu, udah nangkep, baru terus dipelajari. Kayak gitu Oke. sih. Itu awal mulanya kecemplung di startup. Kalau waktu kerja yang pertama yang di bagian front end itu berapa lama, Mas? Oke, sebenarnya kerja saya tuh agak agak pindah-pindah ya. Kayak kalau ngerasa stuck di satu tempat gitu, saya langsung pindah. Jadi Oke. beberapa company lah waktu itu, tiga kayaknya, tiga company ya. Dalam hampir 2 tahun, belum belum sampai 2 tahun. Oke, jadi dalam waktu hampir 2 tahun itu udah pindah-pindah ke 3 company. Ya benar. Oke. Sebelumnya nih, pernah ada itu nggak, kayak perusahaan yang nanya, kenapa mau kerja mau jadi front end gitu? Atau, kan cuman misalnya ada yang kasar nih ya, misalnya cuma lulusan SMK Hmm. kok berani apply sih gitu. Sejauh ini nggak ada sih pengalaman kayak gitu sebenarnya. Oh, Apalagi berarti di dunia startup belum ada case oke, kayak gitu. berarti semuanya benar-benar ngelihatnya skill langsung ya, Ya, dibandingin benar-benar. ijazah. Oke, terus tadi kan udah diceritain sedikit awal mula bisa masuk Gojeknya tuh gara-gara ikutan yang di acara bulan November Gojek, itu. ya eventnya Terus Gojek. dulu waktu awal ikut event di Gojek itu sempet nervous nggak sih? Takut kalah saing sama saingan yang lain atau gimana gitu dulu awal-awal waktu ikutan eventnya? Oke, jadi gue cerita dari awal dulu nih. Jadi Oke. sebelumnya gue di Bandung sempat jadi front end dulu, terus balik lagi ke Bandung, akhirnya ikutan bootcamp juga, bootcamp UX gitu. Nah, dari sana akhirnya belajar lah UX, UI UX kayak gitu. Nah, kebetulan di bulan Oktober itu cobain tuh apply di uh, nyebut company nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Jadi kebetulan bulan Oktober tuh apply di tiket.com, cuman nggak dapet. Nah, dari sana udah kayak ada bayangan gimana kerjanya desainer di startup gede, unicorn gitu. Jadi kayak udah nothing tulus, kayak udah ada pengalaman, udah ada benchmark dari sana. Jadi pas gue detail itu benar-benar no pressure sih sebenarnya. Jadi kayak, Hmm, dan sebenarnya awalnya lucu banget sih. Awalnya nggak niat ikut, cuman ikutan acaranya doang. Tapi akhirnya dapat silver ticket dan nge-present study case yang waktu apply di tiket.com itu. Jadi kayak oh, gitu. oke. Berarti emang rezekinya bukan di tiket.com tapi di Gojek ya. Nah, bisa jadi bilang gitu. Terus kalau misalnya kerja di Gojek itu kayak gimana sih, Mas? uh, Kayak gimana dalam hal apa nih maksudnya? Misalnya kayak satu tim itu ada berapa orang, terus bagian Mas Alfian ini sebagai interaction designer itu ngapain apa aja job desk-nya? Oke. Jadi di Gojek kalau desainernya bulan kemarin tuh udah kehitung 101.
Itu Oke. UI designer. Terus untuk interaction designer ada berapa sih? Jadi di Gojek tuh gak cuman di Indo doang sebenarnya. Jadi ada kantor lain di India. Jadi kita desainernya juga bagi dua gitu. Ada yang di India, ada yang di Indonesia. Kayak gitu. Dan interaction designer uh, kerjanya ngapain? Kerjanya sama sebenarnya uh, dalam hal visual di UI design. Cuman yang ngebedain interaction designer sama UI designer tuh scope kerja, sebenarnya scope penamaannya doang sih, cuman scope kerjanya sama. Kenapa nggak dinamain UI designer di Gojek? Soalnya kita nggak cuman ngerjain UI design doang, jadi kita juga ngerjain design system, kita juga ngerjain prototyping kayak gitu. Makanya dari scope itu dinamain interaction designer. Oke, kalau biasanya waktu kerja nih ya, selama kerja di Gojek ini, software yang dipakainya itu apa aja sih? Oke, jadi kalau ini khusus interaction designer ya. Kalau gue tuh tiap hari pakainya Sketch buat nge-UI, terus Abstract buat collaborate, terus ada lagi pakai apa namanya? Pakai Prototype buat prototyping. Kita pakai Prototype. Sebelumnya kita pakai Principal tapi udah pindah jadi Prototype. Oke. Terus buat komunikasi kita pakai Slack kayak biasanya. Terus buat meeting kita pakai Zoom dan beberapa Adobe Family sih. Itu yang Oh, paling sering dipakai. berarti lumayan banyak ya software yang dipakainya. Lumayan banyak. Oke. Nah, sekarang mau nanya ini dong, Mas. Apa sih suka dukanya selama kerja di Gojek? Selama ini yang udah dirasakan sama Mas Alfian. Suka duka. Kayaknya banyak kan sukanya deh. Oke. Banyak sih hal yang nggak didapetin selama kita di apa ya, dulunya kan gue dibanyakan di agensi, jadi benar-benar load kerjanya juga beda, terus dari culture juga beda banget. Jadi di Gojek tuh ada tim sendiri buat apa, people and culture itu, jadi itu yang ngebedain banget. Terus orang-orangnya juga humble banget. Dan kerja di Gojek itu kayak strukturnya itu flat banget gitu. Jadi antara misal nih gue interaction designer sama lead gue atau VP gue itu nggak ada batasan sama sekali. Kita kerja semeja bareng, ngobrol Oke, bareng kayak gitu. lebih nyantai juga kerjanya ya. Iya, yeah. Dan juga fleksibel juga kerjanya. Oh ya. Kayak sekarang juga berarti Mas Alfian lagi WFH juga ya? Iya, kebetulan udah WFH dari tanggal 12 kemarin. Oke. Tadi kan baru sukanya, kalau dukanya ada nggak walaupun cuma satu gitu? Duka, apa ya dukanya ya? Kayaknya semua dukanya tertutupi sama sukanya ya. Kayaknya iya deh. Paling ini komunikasi kayak beberapa orang yang dari India tuh agak susah. Beberapa Oh, orang. kalau Kita tahu kayak kan aksen India itu kayak gitu. Gimana? oke. Kalau Mas Alfian gini ada kemungkinan buat dipindahin kerjanya jadi ke bagian yang di India gitu nggak sih, Mas? Sepertinya sih enggak sih. Jakarta aja. Jakarta udah jauh. Oke. Jauh lumayan dari Probolinggo ya, Mas ya. Iya, bener banget. Oke, terus kalau misalnya kerja di bagian interaction design di Gojek itu gimana sih kolaborasinya sama departemen lain? Misalnya kalau misalnya mau ada project ini langsung langsung dari atasan ke bawahannya apa dari departemen lain dulu baru dikasihin ke bagian interaction design gitu. Oke, palingan gue tunjukin sambil share screen aja ya. Share Oke. screen gambar. Oh, wait. Kelihatan nggak share screen gue? Kalau di teman-teman yang lain kelihatan apa enggak?
Oke, kelihatan. Oke. Jadi ini tadi yang software tadi bisa catat juga, bisa foto juga. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi di Gojek tuh interaction designer kerjanya itu secara centralized. Jadi tiap satu IXD itu bisa megang apa aja. Jadi kita lebih ke jadi satu bagian gitu interaction designer yang ntar bakalan di-assign task atau tiket dari GitLab. Oh iya, tadi lupa satu, GitLab. Jadi Gojek juga pakai GitLab buat task manajemennya. Jadi masing-masing IXD itu ntar bakal desain task gitu dari GitLab sama IXD lead-nya. Oke. Ini sebelum centralize, interaction designer, product manager itu ikut di produknya. Jadi kita nggak bareng-bareng gitu. Jadi udah di masing-masing produk gitu. Misal GoRide. Jadi yang GoRide kumpul sama GoRide meskipun ISD yang lain tuh iya jadi nggak satu tempat gitu. Nah akhirnya dijadiin satu di awal tahun ini. Jadi kayak gini flow kerjanya. Jadi dari produk itu cuma ada product manager sama product designer atau UX designer kalau kita bilang. Nah ntar mereka tuh nge-raise tiket di GitLab. Jadi mereka ngedeliver PRD, product requirement dokumen, sama wireframe-nya di sana. Ntar di-review sama lead kita, ada Eja, ada Mayang. Jadi di sana di-review dokumennya udah lengkap apa belum. Kalau belum ntar dibalikin lagi ke product designer. Kalau udah lengkap ntar di sini ada interaction designer. Jadi dipilih salah satu ISD yang lagi available gitu. Jadi masing-masing ISD udah nggak ngikut ke produk. Oke. Kayak gitu. Kalau sistem kerja yang kayak sekarang ini sama yang sebelumnya, menurut Mas Alfian, enakan yang mana? Menurutku sih enakan yang ini karena dari ISD sendiri bisa nggak cuma megang satu seumur hidup gitu. Jadi bisa explore ke produk lain, bisa tahu produk lain, model bisnisnya gimana, kayak gitu. Jadi banyak belajar juga. Ya, nggak cuma belajar tentang programming atau bagian desainnya gitu, tapi bisa merambah ke hal yang lain juga ya? Iya benar. Jadi nggak cuma di produk itu aja. Oke. Nah, kalau Mas Alfian ada saran-saran nggak sih buat orang yang mulai tertarik sama bagian front end atau yang mulai tertarik sama bagian interaction designer atau mungkin programming yang masih pemula nih yang baru tertarik sama dunia programming, ada saran yang mau dikasih nggak? Oke. Saran gimana ya? Jadi kalau dari gue sih tentuin dulu goals lu sih. Jadi sebenarnya gue udah nyiapin deck tentang itu. Jadi gue ada beberapa saran buat kalian yang masih pada ini. Oh iya, tadi kurang lengkap. Sorry, gue ulang lagi yang tadi ya. Gak apa. Nggak apa-apa. Jadi tadi kan case-nya kita kerja sama product designer. Ketika kita ngedesain produk. Nah, ketika kita desain sistem kita juga itu ada flow yang hampir sama sih sebenarnya. Cuman nggak melibatkan product designer sama product manager. Jadi di sini kita sebagai XD kita misal nemuin suatu bugs atau mau nambah komponen baru di desain sistem yang kita punya, itu bisa nge-raise di GitLab, ntar di situ desain gitu ke masing-masing XD yang lagi available kayak gitu. Terus ini sama kreatif. Jadi ketika interaction designer butuh assets berupa icon, berupa illustration, berupa writing, itu ntar kita di sini kolaborasinya. Jadi antara product designer sama interaction designer ini kayak bikin suatu dokumen, ntar di sana dijelasin semuanya secara lengkap buat di deliver ke creative team.
kayak gitu. Oke. I see. Terus kalau ini selalu berdampingan sih. Ini selalu kita di Gojek tuh hampir setiap hari tuh kita ngelakuin meeting terus sih. Jadi meeting nggak ada berhenti. Meskipun kelihatannya santai. Oke. Berarti setiap hari sama hampir semua bagian yang terlibat itu diskusi tentang kerjaan ya? Ya, benar. Pernah ngerasa Oke, bosan tadi kerja oh di gimana? Gojek atau kerja di Oh, bagian desain gitu? belum sih. Cuman kemarin ngerasain yang hal yang benar-benar agak bosen, agak ngebosenin. Jadi sebulan pertama di Gojek tuh uh, gue nggak disuruh kerja, nggak disuruh apa. Gue disuruh belajar sebulan penuh, dicekokin materi desain gitu. Berarti Sampai baru bosen. mulai start Baru, itu di bulan kedua lah kurang lebih. ya benar. Oke. Dan bosen di desain sih belum ada sih, soalnya baru benar-benar fokus ini di Agustus kemarin. Jadi bisa dibilang masih baru. Oh, jadi emang masih penasaran, masih pengen ngulik-ngulik juga ya? Iya, masih banyak banget yang perlu dipelajari. Masih jauh lah. Oke. Berarti kita langsung ke pertanyaan yang tadi aja ya, yang tips-tips buat yang lagi nonton atau siapapun yang butuh tips dari Mas Alfian. Oke. Buat tips dari gue ya, gimana ya? Mulai dari ini aja kali. Gue share screen lagi ya. Oke, wait. Oke. Ini sih, gue yang paling suka sama Gojek tuh culture-nya, yang kata gue tadi. Nah, ini ada poin-poin gitu kayak value-nya Gojek. Jadi ini yang dipegang sama orang-orang di Gojek dalam bekerja setiap harinya. Kalian bisa catat ini sih kalau kalian mau. Jadi ada 10. Jadi stand up for what you believe in, terus collaborate with compassion, fast and fearless, terus ada earn your title, terus be scientist, always be prepared, criticism is a gift, communicate with purpose, shoot for greatness, and it's not about you. Itu 10 poin yang Gojek punya, yang bisa kalian bawa juga di kehidupan sehari-hari sih. Oke, ini boleh dijelasin satu-satu nggak? Singkat aja tapi. Oke, bentar. Gue sebenarnya nggak apal semua sih. Buka Jadi contekan ini, dulu. yoi. Oke, misal nih, gue yang apal tuh it's not about you. Itu jadi kalian kerja itu bukan tentang kalian doang. Jadi kita kerja tuh buat orang lain, buat user kita, buat mitra kita kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kerja buat diri sendiri kayak gitu sih. Jadi rasa memilikinya lebih kuat lagi di produk itu. Terus ada be a scientist, di situ kalian bisa jadi scientist di Gojek, selama di Gojek. Jadi kalian bisa ngajuin, misal ada gagasan baru atau ide baru, itu kalian bebas buat nunjukin ke teman kalian gitu. Itu berkesinambungan sama stand up for what you believe in. Jadi kalian di Gojek harus berani ngomong. Kayak gitu. Terus collaborate, itu yang paling utama sih di Gojek. Kalau nggak bisa collaborate, nggak akan bisa masuk di Gojek sebenarnya. Itu poin utama banget. Terus fast and fearless, itu lebih ke gimana Gojek ini sih. Jadi Gojek ini pace-nya cepat banget. Cuman nggak berasa, ya kayak gitu. Makanya Terus tiap hari meeting ya, soalnya pace-nya fast banget. ya, jadi tiap 4 bulan gitu, itu ada target gitu per kuartal. Jadi itu harus goal gitu. Terus earn your title. Jadi di Gojek kita bukan bukan tentang berapa lama kita di Gojek, bukan tentang itu, tapi tentang gimana kita
be the best version of you lah. Jadi gimana kita naikin title kita sendiri. Misal kalau di Gojek Design tuh ada kayak leveling gitu, 1 sampai 9 kalau nggak salah. Itu kalian bisa naikin level itu dengan ningkatin pengetahuan kalian masing-masing di Gojek kayak gitu. Terus always be prepare. Always be prepare. Jadi di Gojek itu harus selalu siap. Misal nih, gue kan interaction designer misal. Nah, ntar tiba-tiba misal ya, jadi ditunjuk jadi lead gitu. Nah, itu harus siap nggak siap harus siap. Itu bersangkutan juga sama jargonnya Gojek dari always away. Jadi kita harus siap. Ketika kita siap akan selalu ada jalan. Oke. Berarti mau potong dulu sedikit nih ya. Berarti setiap kali ada project itu lead-nya bisa beda-beda ya, nggak tertentu satu orang itu aja. Lebih ke PIC, iya. Oh, oke. PIC-nya berarti yang bisa ganti-ganti ya. Makanya harus always be prepared tuh. Ya. Terus ada criticism is a gift. Jadi dikritik itu adalah sebuah bukan sebuah hal yang negatif di Gojek. Jadi dikritik itu lebih ke membangun kita gitu. Jadi di Gojek juga kayak misal nih, gue ngedesain. Nah sebelum di deliver ke product design sama PM, kita harus di Gojek tuh ngebagiin screen kita buat diajar habis-habisan sih sama desainer-desainer lain sebelum di ini. Jadi jangan gampang baper aja di Gojek. Kayak gitu. Terus communicate with purpose ya, biasa komunikasi, meeting dan lain-lain. Terus ada shoot for greatness, itu kita harus ngasih give an extra miles. Jadi kita harus ngasih, misal nih kita di-expect buat ngerjain ini 100%. Nah kita tuh harus ngasih lebih dari 100% kalau di Gojek. Gitu. Itu akan lebih baik. Do your best-nya tuh best-nya banyak gitu ya. Banyak banget. Ya gitu. Misal di desain nih, di desain kita di expect-nya ngedeliver screen doang, tapi kita mungkin bisa inisiatif buat bikin prototype-nya gitu. Oke. Berarti emang kalau selama Mas Alfian kerja di Gojek tuh emang dituntut buat mau nggak mau buat bisa jadi ngembangin keahlian juga ya. Soalnya benar-benar bisa nambah masukan, terus nambah skills yang lain juga gitu ya. Ya, jadi di Gojek ini lebih lebih ke belajar sih sebenarnya, belajar dibayar. Jadi kebanyakan belajarnya daripada kerjanya. Jadi kumpul orang-orang yang hebat bisa dibilang, jadi bisa diserap ilmunya semua, bisa diambil semua satu-satu. Oke, bagus. Berarti pantas betah banget ya ini Mas Alfian di Gojek. Ya, kayak gitulah kira-kira. Oke. Terus ada berapa poin lagi sih? Ini udah dicatat ya? Gimana teman-teman, udah dicatat atau di capture atau di apapun itu buat pegangan kalian? Kirim materi aja Kak, gimana gitu. Ada yang nanya. Kirim materi ya nggak ya? Kasih nggak ya? Tuh, udah difoto. Pintar. Udah difoto kan? Ya ntar gue ini deh. Gue kirim. Mas Alfiannya mikir dulu boleh sama bos apa enggak ini. Soalnya nggak ada yang konfidensial sih. Cuma ntar gue tanyain dulu. Tapi sambil dicatat ya. Oke. Ada tips selanjutnya sih buat kalian yang baru ini. Nah ini nih dicatat ya buat semuanya nih. Ya misal lagi kuliah atau mau lulus dan bingung mau kemana. Jadi selalu mulai dengan kata mengapa. Jadi misal nih kalian mau terjun di
dunia desain. Nah, itu kenapa sih harus terjun di dunia desain kayak gitu? Kalian harus tanya ke diri sendiri, banyak tanya aja sih. Banyak wondering why. Jadi pertanyakan ke diri sendiri sih jatuhnya. Tujuan gue itu apa? Kenapa di sini? Kenapa ini kayak gitu? Jadi nggak asal apa ya? Nggak asal tanpa arah aja. Jadi ada goalsnya gitu. Kayak gitu. Oke, berarti yang pertama start with why. Ya. Nah, sebenarnya ini ada bukunya, gue juga baca. Kalian mungkin kalau ini dari Simon Sinek, kalian kalau mau beli kayaknya ada di Gramet deh. Start with why. Oke, berarti Mas Alfian terinspirasi dari buku ini kayaknya ya, hidupnya. Ya, bisa dibilang. Jadi carilah, oh ini start with why, mulai dengan mengapa. Dan ada seri keduanya lanjutan dari ini, jadi habis mulai dengan kenapa, kalian harus cari kenapanya itu apa, find your why. Jadi gue juga ada notes kemarin. Jadi tiap kerja tuh besoknya nih, misal besok apa? Besok Sabtu, misal besok kerja. Kita harus cari kenapa kita harus kerja besok, kenapa motivasi kita harus kerja besok kayak gitu. Misal di Gojek ada mitra kita yang kerja di lapangan yang ini, masa kita ngedesain asal-asalan kayak gitu. Jadi kita harus cari kenapa kita. Kalau boleh tahu nih, why-nya Mas Alfian apa? Aduh, rahasia dong. Aduh. Berarti buat teman-teman yang nanya why-nya Mas Alfian apa, jangan sedih ya. Ternyata rahasia. Oke. Yang pertama start with why. Oke. Yang kedua, kalian harus punya growth mindset. Jadi ini hal yang sangat penting buat tiap orang sih sebenarnya. Jadi aku tuh udah nanemin growth mindset ini dari dulu banget sih. Jadi kerja bukan cari apa, tapi kerja cuman cari ilmu, cari pengalaman. Jadi fokus di dua itu. Ntar hal-hal yang lain bakal ngikutin dengan experience kita sama pengetahuan yang kita punya gitu. Oke, berarti jangan melulu tentang gajinya misalnya gitu, tapi tentang gimana bisa berkembang di suatu perusahaan atau di suatu skills itu ya. Iya, jadi lebih ke kita benar-benar fokus belajar, fokus cari ilmu, fokus cari experience. Di situ sih ntar pasti bakal ngikutin sih yang namanya gaji dan lain-lain. Oke. Terus ada saran yang lain mungkin? Oke, yang ini gue mau kalian mungkin bisa baca ya di sini. Jadi kayak gue di Bandung kemarin waktu bootcamp, wah gila-gilaan ikutan event sih, event design. Jadi tiap ada community sharing gitu selalu datang, dan ada seminar, ada workshop gitu selalu datengin kayak gitu. Jadi bahkan sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi jangan pernah ini sih berhenti buat belajar. Kayak gitu. Keren. Dan apa namanya? Jangan dikira gue nggak pernah gagal juga. Kayak pernah yang waktu di tiket tuh gagal, wah itu parah banget sih. Yeah. Itu sedih banget. Cuman dari situ kita harus stay positif sih sebenarnya. Jadi ambil sisi positifnya, dari sana gue bisa tahu benchmark gimana desainer di unicorn, terus tahu gimana caranya ngadepin panelis waktu di interview kayak gitu. Oke, berarti termasuk gitu yang belajar dari kegagalan intinya. Ya benar banget. Jadi kalau ada ada gagal sedikit gitu jangan pernah nyerah. Oke.
Selanjutnya, oh ini, jadi yang dimiliki oleh growth mindset itu kita gimana ya? Kita mikirnya bisa jadi lebih pinter gitu. Jadi punya goals. Jadi belajar adalah goal gue. Kayak yang gue bilang tadi. Sebenarnya goals gue bukan duit, bukan apa sebenarnya. Cuman belajar aja. Ntar effort kita belajar itu bikin kita jadi lebih kuat lagi, lebih apa ya namanya, lebih banyak ilmunya lagi. Terus selanjutnya kita spend lebih banyak waktu dan bekerja lebih keras lagi di sana. Ntar ada yang namanya achievement yang bakal kita dapetin sih. Itu secara otomatis polanya udah kayak gitu sih. Jadi ketika kita selalu belajar, selalu punya goals, terus bekerja lebih keras, itu pasti bakal ada aja. Oke, setuju banget nih. Okay, but money also important. I mean, gini, sebenarnya misal nih, gue fresh grade. Sebenarnya gue kalau kalian tahu dulu, gaji gue tuh 500.000 aja. Lo percaya nggak? 500.000 Apa itu tuh? sebulan. Oh, Bayangin aja. Kayak gimana ya? Nggak important sih. Jadi sebenarnya ketika kalian ngasilin duit banyak juga sebenarnya sama aja. Cuman tanggungan kalian aja lebih banyak. oke. Ntar kayak gitu. Cuman ya tadi experience, kalau kalian makin lama makin banyak experience, yang pasti duit mah bakal ngikut sama Yes. makin banyak ilmu ya. Karena kalau makin belajar, makin keren skillsnya, dan makin orang juga bakal harganya lebih kan dibandingin Iya, sama iya. banyak orang. Jadi dulu awal kerja tuh sempat gaji sebulan 500.000. Iya. Sekarang berapa nih? Cukup lah. Cukup, alhamdulillah ya. Oke. Selanjutnya ada tips lain nggak, Mas? Oh ya, ini ada satu buku lagi. Oh, Mungkin Masnya kelihatan banget ya suka baca buku nih. enggak juga. Berapa doang. Kan bisa, ini misal mau beli buku yang perihal mindset tadi. Oke. Yang ketiga nih gue ada T-letter filosofi jadi filosofi huruf T. Ini gue suka banget sih. Gue kemarin dapat dari lead gue. Jadi kalau kalian tahu huruf T itu kan ada yang bagian atas tuh, yang horizontal sama yang vertikal, yang semakin ke bawah. Nah, di sini tuh ketika kita menguasai satu hal tuh, kita sebenarnya kita boleh menguasai banyak hal. Seperti filosofi huruf T ini. Jadi yang horizontal itu adalah skill-skill yang kalian punya, dan itu nggak perlu nggak perlu hal-hal yang terlalu dalam juga. Misal gue nih UI designer atau interaction designer, gue juga bisa front end, juga bisa UX designer dan lain-lain. Nah, meskipun di situ nggak terlalu deep, itu bisa jadi nilai tambah buat kalian. Nah, yang main skill kalian ini, misal gue UI designer, itu kalian harus benar-benar gali lebih dalam lagi, kayak huruf T ini, lebih ke bawah lagi, dan gimana caranya biar kalian tuh lebih stand out, jadi lebih spesial daripada desainer-desainer yang lain di satu bidang itu, kayak gitu. Ini yang gue suka sih. Berarti kalau buat awal belajar apa aja, semuanya kalau bisa dipelajarin dulu aja sampai tahu nanti passionnya di mana. Dan kalau udah tahu passionnya, baru dipelajari makin dalam gitu ya. Benar banget. Jadi dalam misal kalian kerja, dalam perjalanan karir kalian tuh nanti bakal nemuin sih. Kalian harus benar-benar coba satu-satu dan nemuin mana yang jadi passion kalian di sana. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kan dulu Mas
Mas Ian ini awalnya kan front end kan, terus sampai tahu akhirnya, wah kayaknya aku passionnya di UI nih. Itu taunya dari mana? Oke. Atau karena Eh, ada hubungan apa gitu? Wah ternyata UI asik banget gitu. hmm. Jadi sebenarnya gue ke-trigger awalnya. Jadi ikutan workshop waktu itu yang Hmm. ngadain tiket.com. Gue ke-trigger dari sana. Jadi waktu itu workshop fundamental UI UX. Jadi dijelasin itu fundamental UI, fundamental UX itu apa, dan ternyata asik banget. Jadi kita di sana bisa nge-solve problem user dan lain sebagainya, dan kerjanya nggak bakal bosen kayaknya. Hmm. Jadi tiap case itu bakal berbeda kayak gitu. Jadi lebih mikirnya, dan kalau waktu itu dilihat juga gue nggak bakal lebih jauh di jadi front end sih. Jadi stuck Hmm. di situ-situ aja, makanya pindah. Oke, oke. Kalau Mas Ian ini ada moto hidup yang selalu dipegang nggak apa gitu? Moto hidup. Uh, Kalau gue sih nggak ini sih, baru aja sih, beberapa tahun ini. Never try, never know. Jadi nggak Oke. pernah coba, nggak pernah tahu. Itu Berarti yang sih paling yang penting selama belajar itu coba dulu aja ya. iya. Oke, mungkin oh ya barangkali di Gojek sekarang lagi buka lowongan. Jadi teman-teman ada yang mau kerja di Gojek itu ada nggak Mas? Gojek selalu open sih buat Oh, ini. Ya, jadi misal kalian yang apa berminat buat join, kalian juga bisa. Sorry, buat intern kayaknya sekarang belum ada ya. Jadi ditunggu aja kayaknya. Kalau bakal ada intern pasti gue share. oke, mungkin kalau pertanyaan dari akunya segitu aja deh ya. Tapi kan sebelumnya kita udah bikin pertanyaan nih di slide.do. Hmm. Tapi sebelum ke slide.do, aku mau ingetin lagi buat teman-teman jangan lupa yang mau belajar atau akses kelas gratis di Kodepolitan, sekarang kita lagi buka kelas gratis tapi terbatas buat 2.300 peserta aja, dan kelas ini tuh kolaborasi antara Kodepolitan dan Here Technologies. Jadi buat info lebih lanjut, buat tahu cara daftarnya, syarat biar dapat beasiswanya apa aja, bisa langsung cek di bit.ly beasiswa Here. Oke, sekarang coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah kita tampung di slide.do. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya dan gak sempet buka slide.do-nya, boleh langsung tanya di chat aja ya. Oke. Wow, jadi banyak pertanyaannya. Mas Ian siap? Oke, seorang front end, entar Dari ini. pertanyaan paling awal dulu deh. Entar di chat ini ada seorang front end harus ngerti UI UX. Uh, Sebenarnya kayak prinsip yang tadi, yang huruf T tadi. Jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau ngerti UI UX. Cuman nggak harus juga. Jadi punya scope masing-masing, punya scope kerja masing-masing antara front end dan UI UX. Bahkan UI UX saja dibagi antara UI sendiri, antara UX juga, di dalam UX dibagi 3 gitu. Oke, kita lanjut aja ke yang slide.do. Yang pertama, tantangan tersulit yang pernah didapat saat menjadi design of Gojek dan cara penanggulangan bagaimana saat itu, dari Arianto. Kayaknya udah terjawab ini ya tadi, yang tantangan tersulit, yang communicate sama orang India yang kadang Oh Inggrisnya iya, ya. benar-benar. Itu sih tantangan yang lumayan buat gue. Jadi Yang ada, paling berat dan kayaknya bakal selalu ada gitu ya. iya, kayak lo tau lah kalau orang dia ngomong Inggris gimana aksennya Ya. gitu. Oke, next, bagaimana caranya menemukan purpose of life agar hidup kita nggak ngalir aja seperti air? Wah, Kayaknya pertanyaannya mungkin yang mantap banget. know your passion kayak tadi kali ya. Purpose of life, uh, sebenarnya balik ke masing-masing sih.
Kalau gue Kembali ke kemarin, start with why. ya start with why and find your why. Jadi balik lagi ke sana, ntar lu bakal tahu tujuan lu bakal tahu arahnya kemana. Jadi lebih jelas lagi buat kedepannya. Kayak gitu Oke, sih. next. Ketika hendak mendesain, aspek apakah yang pertama kali dipikirkan? Ketika hendak mendesain, aspek apakah yang pertama kali dipikirkan? Aspek apakah yang pertama kali dipikirkan? Kalau ngedesain sih, yang pertama kali pasti uh, banyak aspek sih sebenarnya. Jadi uh, kita harus mikirin yang namanya dari sisi apa namanya devnya work atau enggak, terus dari sisi bisnisnya ini jalan atau enggak, terus kita mikirin dari sisi user ini bakalan kesulitan atau enggak. Jadi as UI juga mikirin hal itu sih, bukan hanya UX doang. Jadi kita juga mikirin user experience, cuman scope-nya kita di lebih ke visual aja. Jadi banyak banget sih. Oke, Kita juga accessibility, kita ada juga scalability, jadi mikir ke sana juga. Jadi mikir misal accessibility, bisa dibilang inclusive design, jadi kita mikirin kontrasnya kayak gimana, terus kayak gitu sih. Banyak, 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 banyak. oke. Ikutin style desain sendiri dan memberikan portofolio ke perusahaan, atau ikutin permintaan desain perusahaan dan meninggalkan pelan-pelan style desain sendiri. Oke. Sebenarnya eh, masing-masing orang punya style sendiri. Cuman ketika gue mau memberikan portfolio ke perusahaan, balik ke kalau gue sih ke style gue sendiri, dan kebetulan stylenya itu match gitu sama style punya Gojek, jadi kayak gitu, dan nggak pernah ninggalin style gue sendiri sih sampai sekarang. Jadi sebenarnya style itu bakalan improve tiap kalian ngedesain sih, jadi banyak-banyakin practice aja, ntar desain style kalian bakal lebih ajib lagi. Oke, ini yang what is an interaction designer udah dijawab ya. Udah tadi ya. Oke, terus nih yang Bang Spaces. Bang, portofolio untuk seorang IXD itu seperti interaksi-interaksi yang misalnya di post di Dribble, seperti itukah Bang? Tips and trick Oke, seputar porto sebenarnya IXD. portfolio buat IXD itu ya benar, salah satunya itu yang ada di Dribble. Cuman alangkah baiknya kalau kita bikin portfolio itu sebuah case study. Nah, jadi di sana kita ngejelasin prosesnya, the whole proses. Sebenarnya nggak whole proses juga sih, tapi kebanyakan sekarang desainer di Indonesia itu bikin case study itu end to end. Jadi dari mulai user research sampai user testing di akhir. Nah, sebenarnya XD nggak perlu ngelakuin hal seperti itu. Jadi cukup di berapa scope aja. Jadi misal UX research, UX design itu kita lewatin stepnya. Jadi kita langsung ke bagian setelah wireframing. Jadi fokus di proses desain di sananya. Kenapa kita milih warna ini, tipografi ini, dan gitu dan lain-lainnya. Dan gue sebenarnya ada contoh yang bagus sih. Ntar gue kirim di chat deh. Oke. Ini job desk sama tools-nya tadi udah dikasih tahu dan flow kerjanya juga tadi udah dikasih tahu ya. Ya. Bagaimana cara stand out dari jutaan desainer di dunia? Bagaimana caranya stand out? Nah, jadi balik lagi ke yang sebenarnya konsep huruf T tadi. Cara kita stand out. Jadi kita harus punya satu strong point yang nggak dimiliki orang lain. Yang di Gojek ada berapa orang yang misal strong point-nya itu di exploration, terus ada yang strong point-nya di prototyping, itu ada apa ya, ada strong point-nya masing-masing lah tiap orang. Nah, dan itu bisa kalian pick, misal kalian fokus di exploration, itu ntar fokusnya di sana dan latihan di sana terus, dan nanti bakal lebih stand out daripada yang lain. Oke. Okay. Bentar, saya sambil ngecas, ambil charger. Oke.
Kita sambil lihat pertanyaan yang lain. Oke. Mari kita tunggu Mas Alfian kembali. Oh, udah kembali ternyata. Yuk. Oke. Bisa. Salah. Apakah karir atau pekerjaan di bidang UI UX masih relevan 5-10 tahun ke depan? Menurut gue masih, cuman mungkin saingannya aja yang makin banyak ya. Saingan makin banyak pasti, terus mungkin skop kerja mungkin di 5-10 tahun ke depan mungkin udah bukan suatu produk kayak produk mobile kayak yang sekarang, bisa jadi produknya berubah. Jadi UI UX gak melulu soal digital product sih. Oke. Jadi mungkin bakal dibutuhkan ya. Ya, yang penting penguasaan fundamentalnya aja kita kuat, dan itu kita bisa move kemana aja dengan fundamental yang kuat itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saat membuat UI UX design, faktor atau hal penting apa yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan programmer? Oke. Yang berhubungan dengan programmer banyak sih, kayak apa ya, jadi kebanyakan kita kiblatnya kalau nggak di material, kita kiblatnya di human interface guideline punya Apple. Jadi sebenarnya banyak case-case-nya yang bisa kita lihat di sana sih sebagai contoh, jadi sebagai benchmark dari produk yang kita buat kayak gitu, behavior yang umumnya gimana, jadi di sana kita lebih. Dan sebenarnya dari hal ini faktor yang harus diperhatikan itu kita juga bisa discuss sebenarnya sama programmernya. Jadi nggak kita mengira-ngira apakah ini bisa atau enggak. Jadi kita discuss dulu. Misal ada MVP nih bakal launch minggu depan. Nah itu kita harus discuss sama si programmernya. Ini bakal bisa bikin kayak gini nggak dalam waktu seminggu? Kalau nggak bisa, berarti balik lagi, ntar gimana. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Bahasa programming apa yang paling sulit Anda pelajari tapi saat ini sudah Anda kuasai? Nggak ada kayaknya. Gue yang susah tuh React, dan sampai sekarang nggak bisa. Oke. Bisa dasarnya dong. Masih belajar ya? Nggak jago dan udah meninggalkan sih. Udah menyerah ya? Oke, terus yang paling sering digunakan di Gojek bahasa pemrogramannya? Buat aplikasi Gojeknya. Itu ya native sih kalau aplikasi Gojek, jadi masing-masing OS itu ada. Jadi misal di iOS pakai Swift atau di Android pakai Kotlin. Oke. Gitu. Masih tentang bahasa pemrograman apa yang pertama kali dipelajari? Belajar pemrograman sama sekali deh. Kayaknya gue bukan back end, jadi nggak nyentuh back end sama sekali. Jadi cuman kalau gue boleh ini, jadi yang gue pegang waktu jadi front end tuh cuman ada HTML, CSS, terus Bootstrap, terus SAS sama AI, dan kadang-kadang juga sih belajar Vue.js kayak gitu. Oke. Cuman jarang banget. Jadi fokusnya emang di front end design sih jatuhnya. JS ada, Vanilla JS biasanya. Oke. Kesulitan yang saat menjadi IXD di Gojek udah dijawab ya tadi. Terus apa dengan dasar desain grafis tanpa pengetahuan programming atau coding bisa nyambung ke dalam bidang UI UX designer, atau lebih baik belajar pemrograman? Masih sama kayak yang tadi jawabannya berarti. Iya, jadi nggak ada batasan sih sebenarnya. Mau dari yang punya dasar desain grafis ataupun enggak, selama kita mau belajar sebenarnya bisa aja, meskipun tanpa pengetahuan programming atau coding.
Oke. Ingin belajar UI UX itu pertama harus belajar apa dulu ya? Banyak banget sih. Mungkin yang pertama nentuin dulu sih ke UI atau UX dulu. Oke, ya. Ya jadi harus fokus nih. Jadi ntar pilih bidang yang ini, yang paling di apa? Disukain, ya, yang pengen di dalam. Jadi pilih itu dulu. Misal mau ke UI, kita belajar hal-hal fundamental kayak typography, color dan lain-lainnya. Misal ke UX, kita belajar mungkin yang pertama uh, konsep design thinking kayak gitu. Oke. Next, hampir lulus kuliah tapi skill programming masih down level. Apa yang sebaiknya segera dilakukan agar skill yang apa adanya ini dilirik orang atau perusahaan agar nanti tetap siap kerja? Oke. Masih down level. Sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya meskipun down level. Jadi ini bicara masalah experience dan lu bisa join as junior mungkin, tapi sebelum masuk ke dunia kerja biasanya yang bakal dilihat itu lebih ke portfolionya. Jadi banyakin aja ngerjain suatu hal dan dijadiin portfolio buat apply nanti. Jadi kebanyakan kayak gitu. Jadi nggak ngelihat nggak ngelihat lo lulusan mana, tapi portfolio lo bagus atau enggak sih. Oke. Terus bisa juga nambahin skillsnya belajar di Kodepolitan ya. Sekarang lagi ada diskon. Iya. Jadi bisa juga ikut kayak gitu, kayak course gitu. Gue juga ikutan kayak gitu sih. Yang awal mula ngedesain. Oke, next. Pertanyaannya sedikit teknis, Mas Fian. Bagaimana langkah awal menyusun user flow? Misalkan ketika ingin membuat aplikasi pemesanan laundry. Oke. Menyusun user flow. Oke. Jadi sebenarnya user flow ini gimana kita memudahin user jatuhnya. Jadi kita misal ini pemesanan laundry ya, kita ambil real case dari pemesanan laundry itu gimana flow-nya, ntar kita tiru. Misal udah sama nih flow-nya sama kayak pemesanan laundry yang konvensional, ntar kalian tuh bisa mengkaji lagi dari flow yang udah dibikin tadi, dan misal udah fix, ntar flow tadi kita tes. Nah, setelah habis dites, ntar ketahuan lagi tuh flow itu work atau enggak. Jadi sebenarnya nggak ada nggak ada yang perfect sebenarnya. Jadi setiap kita bikin flow itu coba aja, misal cari aplikasi kompetitor misal kayak gitu. Nah, itu ntar dites lagi, ntar iterasi lagi kayak gitu sih. Oke, teman-teman, sebelumnya maaf banget nih ya, karena durasi kita tuh sekarang sejam dan takutnya dari live webinarnya tiba-tiba kekat. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir buat malam ini. Iya. Nanti kalau misalnya pertanyaan yang lainnya mungkin bisa kita baca-baca dulu, terus nanti pertanyaan yang paling banyak ditanyain, bisa jawabannya kita kirimin email ya, Mas Alfian. Oke. Sekalian barangkali tadi materinya boleh di-emailin juga, kita sekalian attach materi yang barusan. Ya, oke. Oke, maaf banget ya teman-teman. Nanti kita usahakan buat jawabin pertanyaan teman-teman. Mungkin dijawabnya via email beserta dengan materi hari ini. Oke, jadi makasih banget buat teman-teman yang udah ikut streaming dari awal dan yang mungkin juga ikut streamingnya dari tengah-tengah. Pokoknya semua yang nonton hari ini makasih banyak. Jangan lupa nonton lagi webinar Kodepolitan di edisi bulan depan. Dan stay safe semuanya, jaga kesehatan. Dan semoga kita semua tetap sehat dan gak ada yang kena corona ya. Biar kita semua bisa meet up lagi, gak cuma webinar online kayak gini. Oke, semuanya. Terima kasih ya guys. Selamat. Sorry kalau ada salah kata. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kita putus rantai penyebaran corona, oke? Bye-bye. Selamat malam. Thank you guys. Bye. Take care and stay healthy.